Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 30 Mei 2021 pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah yang Esa dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mohon bukalah hati kami supaya kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang menjadi ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Apa itu Tritunggal Maha Kudus? Tritunggal Maha Kudus adalah ajaran iman dalam kekristenan, yang mana orang-orang Kristen, kita semua percaya kepada Allah yang Esa dalam tiga kepribadian, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini mempunyai esensi, kedudukan, kuasa, dan kemuliaan yang sama. Maka karena itu ketiga pribadi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena mereka adalah satu hakikat, yaitu hakikat Allah yang Esa. Seringkali orang-orang di luar kekristenan yang tidak percaya kepada Kristus menuduh orang-orang Kristen dengan tuduhan yang salah. Mereka mengatakan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik percaya kepada tiga Allah, yaitu Bapa atau Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Bunda Maria. Tentulah tuduhan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak punya alasan, tidak bisa dibenarkan, karena dalam kekristenan yang kita percayai hanya satu Allah dalam tiga wujud atau tiga pribadi yang sungguh mempunyai kedudukan, esensi, kuasa, dan kemuliaan yang sama, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam Injil Markus bab 12 ayat 29, Yesus menegaskan, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Esa." Jadi Yesus mau menegaskan kepada seluruh bangsa Israel, yang waktu itu adalah para pendengarnya, ketika Dia selalu mengajar, supaya mereka percaya kepada Allah yang Esa. Itulah juga yang kita percaya sampai hari ini. Dan penegasan Yesus ini ditegaskan atau dikukuhkan kembali dalam Injil hari ini, khususnya pada Matius 28 ayat 19. Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi Yesus mau mengatakan kita mesti menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dalam nama kuasa Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Keesaan Allah dalam tiga pribadi, Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tritunggal Maha Kudus mempunyai kinerja, mempunyai cara kerja, mempunyai kehadiran dan sifat yang sangat luhur, karena Ia hadir dalam wujud
Allah yang begitu mengasihi kita. Allah Bapa menciptakan dunia ini, seluruh alam semesta itu menjadi karya Allah, dan kita berasal dari Allah Bapa sendiri. Allah Putra yang adalah Yesus Kristus juga menebus umat manusia yang berdosa lewat sengsara, kematian atau wafatnya di kayu salib. Dia mau mempersembahkan nyawanya, mempersembahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita yang berdosa, yang tidak pantas ini. Dan Allah Roh Kudus senantiasa hadir membimbing umatnya, membimbing kita semua yang percaya supaya semakin berani mewartakan kasih Tuhan dan menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dalam wujud keterbukaan, kejujuran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, dan juga segala macam bentuk kebaikan yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini Yesus menegaskan 3 amanat utama yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen atau murid-muridnya. Pertama, dalam ayat 19 ia mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Pergi dan mewartakan Kristus adalah tugas utama orang-orang Kristen. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik oleh murid-murid yang pertama. Mereka telah mewartakan Kristus, mewartakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus kepada seluruh bangsa, dan sampai hari ini begitu banyak orang yang percaya kepada Allah Tritunggal ini. Karena itu tugas kita lah untuk melanjutkan pewartaan atau perutusan ini kepada segala bangsa, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Kristus, kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, Yesus menghendaki supaya mereka yang menerima pewartaan ini dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Supaya kita memberikan kesaksian yang nyata bagaimana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus hadir dan senantiasa mengasihi kita. Karena itu kesaksian akan kasih Tuhan yang luar biasa harus kita nyatakan kepada sesama, sehingga mereka semakin sanggup menerima, percaya, dan mengimani Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan amanat yang ketiga, supaya kita mau mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Dalam ayat yang ke-20, Yesus mengatakan, "Pergilah, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Perintah apa? Tentulah perintah kasih. Dalam Yohanes 15 ayat 13, ayat 14 dan 17, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu melakukan perintahku, kamu tidak layak kusebut sebagai hamba, melainkan kujadikan sebagai sahabat-sahabatku, karena kamu telah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, yaitu saling mengasihi." Itulah tugas utama para murid Yesus sebagai orang Kristen. Tentu menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen tidak mudah. Banyak risiko, banyak tantangan, ditolak, disakiti, banyak salib, dikecewakan, bahkan mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidup. Tetapi kita mesti senantiasa berpegang pada janji Yesus dalam Injil hari ini, khususnya pada ayat yang 20. Ayat yang ke-20, Yesus mengatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kita tidak sendiri, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak berjuang sendiri, tapi Yesus memuatkan, memberikan penghiburan, memberikan pendampingan, memberikan berkat-Nya, karena Dialah Allah kita, guru kita, sahabat kita yang setia menemani hidup kita sampai segala masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam kehidupan setiap hari melalui Putramu Yesus dan Roh Kudus-Mu. Semoga kami semakin percaya kepadamu dalam kealahan Tritunggal Maha Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.